Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana fa ahsana ta'limana wa adabana fa ahsana ta'dibana. Summa salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pertemuan di mata kuliah Ushulul Fiqh, dan ini merupakan pertemuan kita yang ke-14. Kemudian selawat beserta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pada pertemuan ini kita akan mengkaji salah satu dari qawaid usuliyah tasyri'iyah yang merupakan kelanjutan dari pembahasan maqasid syariah kemarin, yaitu tentang ta'arud al-adillah, pertentangan antara dalil. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathikal mubin. Sebelum kita membahas tentang ta'arud al-adillah, kita lihat dulu ranjinya. Di sini dibuatkan bahwasanya objek kajian usul fikih itu terdiri dari 4. Yang pertama tentang al-ahkam, tentang hukum-hukum, membahas tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum, pembagian hukum, hukum taklifi, hukum wad'i, siapa al-hakim yang menetapkan hukum, dan siapa mahkum alaih yang dikenakan oleh hukum. Ya, selanjutnya kajian usul fiqh juga mengkaji tentang dalilul ahkam. Ya, dalilul ahkam di sana itu ada al-adillah muttafaq alaih, ya, dalil-dalil yang disepakati penggunaannya oleh ulama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan ada al-adillah mukhtalaf fiha, dalil-dalil yang di sana tidak semua ulama menggunakannya. Ya, ada yang masalah mursalah, uruf, sadu zari'ah. Ya, juga kemarin kita udah mengkaji tentang turukul istinbat, ya, metode dalam menetapkan hukum. Ya, di antara kajian dari metode penetapan hukum itu yaitu al-qawaid usuliyah lugawiyah. Ya, kaidah-kaidah usul berkaitan dengan ketatabahasaan, tentang bagaimana penunjukan lafal terhadap makna. Ada yang maknanya am, umum, dan ada yang khas. Terus juga bagaimana Allah memberikan taklif atau pembebanan terhadap hamba. Ada yang bentuk pembebanan itu berbentuk al-amar, perintah, dan ada an-nahyu, larangan. Ya. Dan yang keempat, objek kajian usul fiqh itu ijtihad. Ya, ijtihad ini penetapan hukum itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan ijtihad? Siapa yang berperan dalam kegiatan ijtihad ini, yaitu mujtahid, dan apa aja syaratnya, dan apa aja pembagian ijtihad. Dan di antara kajian ijtihad ini yaitu ada yang istilahkan dengan qawaid usuliyah tasyri'iyah, kaidah-kaidah usul yang berkaitan dengan tasyri'. Ya, tasyri'iyah ini diambil dari kata tasyri', penetapan hukum. Ya, sana ada yang kemarin yang kita pelajari tentang maqasid syariah. Ya, tujuan dan persyaratan hukum. Ya, karena maqasid syariah ini merupakan pertimbangan dalam maqasid syariah ini merupakan tujuan dan persyaratan hukum yang harus dipertimbangkan dalam penetapan hukum. Ya, dan di antara kajian qawaid usuliyah tasyri'iyah yaitu yang kita bahas hari ini tentang ta'arud al-adillah, pertentangan antara dalil. Pengertian ta'arud al-adillah secara etimologi, ya, secara bahasa diartikan dengan i'tiradu kulli wahidin minal amrayni al-akhar, pertentangan salah satu dalil, ya, salah satu dari dua urusan dengan yang lainnya. Jadi di sini disebutkan ada dua hal, amrayni, ya, dua hal, dan dua hal itu dia saling bertentangan. Ya. Pengertian secara terminologi atau istilah, huwa ayaqtadi ahadud dalilaini hukman fi waqi'atin khilafa ma yaqtadihi ad-dalilul akhar fiha. Ya, di sini diartikan dengan salah satu dalil menunjukkan sebuah hukum terhadap sebuah kejadian, ya, berbeda atau berlawanan dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil lain padanya dalam permasalahan yang sama. Jadi ini yang dimaksud dengan ta'arud al-adillah, di mana ada dua dalil.
dua dalil dalam permasalahan yang sama, satu dalil menunjukkan hukum yang itu berbeda dengan hukum yang ditunjukkan oleh dalil yang kedua. Contoh pertentangan antara dalil, ya, disebutkan idah dalam hal idah wanita hamil yang ditinggal wafat oleh suaminya. Apakah wanita tersebut wajib menjalani idah 4 bulan 10 hari atau sampai melahirkan? Ya, sini ada dua ayat yang menunjukkannya. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 234. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istrinya, maka dia hendaklah menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Jadi ayat surah Al-Baqarah ayat 234 ini menunjukkan bahwasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari. Sedangkan di surat At-Talaq ayat 4 disebutkan wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyada'na hamlahunna. Ya. Dan wanita-wanita yang hamil itu ajaluhunna. Ajal ini di sini maksudnya waktu dia menjalani iddah itu sampai dia ayyada'na hamlahunna. Dia melahirkan anaknya. Ya, jadi secara umum surat At-Talaq ayat 4 ini menunjukkan bahwasanya wanita yang hamil dia itu wajib menjalani masa iddah sampai dia melahirkan. Baik itu dia dicerai hidup atau dicerai mati oleh suaminya. Jadi dalam hal iddah wanita cerai mati oleh suaminya itu terjadi pertentangan. Apakah dia menjalani masa iddahnya 4 bulan 10 hari atau sampai dia melahirkan. Contohnya hakikat ta'arud al-adillah. Pada hakikatnya tidak ada dalil yang bertentangan. Ya. Pertentangan ini hanya terjadi dalam pandangan atau pemahaman mujtahid saja. Ya. Jadi sebenarnya antara dalil-dalil syarak tersebut, ya baik itu dalil yang dari Al-Quran atau Sunnah itu sebenarnya tidak ada pertentangan. Pertentangan itu hanya terjadi dalam pandangan ulama atau pemahaman mujtahid terhadap nas-nas tersebut. Alasannya sebab ta'arud maknanya adalah tanaqud, ya, pertentangan, dan syariat Allah tidak akan mungkin mendatangkan dua dalil yang saling bertentangan untuk satu kondisi. Ini mustahil bagi Allah. Ya, jadi merupakan suatu yang tidak mungkin bagi Allah mensyariatkan dua hukum dalam permasalahan dan dua hukum ini saling bertentangan. Itu mustahil bagi Allah. Ya, jadi ketika pertentangan tersebut tidak ada dan dalam pemahaman mujtahid, pemahaman zahir mujtahid bahwasanya dua dalil bertentangan dalam suatu masalah, apakah harus dicarikan solusinya? Ya, harus dicarikan solusinya agar nanti umat mengetahui dalil mana yang mau diamalkan. Nah, di sini dikaji oleh ulama, ya di sini diambilkan pendapat jumhur ulama yaitu penyelesaian ta'arud al-adillah, bagaimana solusinya ketika ditemukan dua dalil yang bertentangan. Dalil mana yang diamalkan? Ya, di sini ada 4 metode penyelesaian ta'arud al-adillah. Yang pertama, al-jam'u wa taufiq. Ya, jam'u ini maksudnya menggabungkan. Ya, jadi dikumpulkan semua dalil-dalil yang bertentangan dan at-taufiq mengkompromikannya. Ya, mengkompromikannya ini bisa jadi satu dalil bisa menunjukkan kasus dalam hal ini, kondisi ini, dan dalil ini menunjukkan hukum terhadap kondisi ini. Yang kedua, metode terjih. Ya, metode terjih ini ketika metode pertama tidak bisa diambil, ya dipakai. Ya, terjih ini dimaknai dengan menguatkan salah satu dalil. Berarti terjih ini ada satu dalil yang nanti tidak dipakai. Metode yang ketiga, ketika dua metode sebelumnya tidak bisa dipakai, yaitu nasku, menghapuskan salah satu dalil. Ya, menghapuskan salah satu dalil berarti ada salah satu dalil yang tidak diamalkan juga. Cuman syaratnya dalam nasakh ini harus diketahui sejarah turunnya ayat. Ya, kalau ayat yang berkaitan dengan ayat atau asbabun nuzul ya yang berkaitan dengan ayat, dan kalau hadis dinamakan dengan asbabul wurud.
sebab adanya hadis tersebut. Dan ketika ketiga metode jam'u wa taufik, tarjih dan nasakh ini tidak bisa dipakai, maka dipakai metode tasakut dalilaini. Ya, tasakut dalilaini ini yaitu meninggalkan ya kedua dalil atau tidak beramal dengan kedua dalil dan mencari dalil lain yang lebih pas digunakan. Ya, kita bahas satu persatu bercerita contohnya. Al-jam'u wa taufik. Ya, sebagaimana dijelaskan tadi, jam'u ini dikumpulkan, ya digabungkan dalil mana saja yang bertentangan. Ya. Kemudian taufik, dilakukan kompromi di sana. Kompromi ini maksudnya bisa jadi dua dalil yang bertentangan itu menunjukkan hukum pada kondisi yang berbeda. Bisa jadi dalil yang pertama menunjukkan hukum bagi kondisi ini dan dalil lainnya menunjukkan hukum bagi kondisi yang berbeda lagi. Ketika ulama memakai metode taufik ini, mengkompromikan ini, berarti tidak ada dalil yang dibuang, kedua dalil diamalkan. Ya, metode ini lebih didahulukan oleh jumhur ulama, ya, kecuali mazhab Hanafi ya, dengan alasan i'malud dalilaini aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan atau menggunakan atau memakai kedua dalil lebih utama daripada membuang salah satu dalil. Ya. Sini disebutkan contohnya surat Al-Baqarah tadi ya, ayat 234. Ya, dan orang-orang yang mati di antara kalian atau diwafatkan di antara kalian dan dia meninggalkan istri-istrinya, ya tarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra. Hendaklah istri-istri tersebut menunggu masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ya, dan di ayat keempat surat At-Talaq disebutkan, dan wanita-wanita yang hamil, hendaknya dia menjalani masa iddah sampai melahirkan. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat. Di sini terjadi pertentangan. Apakah wanita yang tinggal mati oleh suaminya menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari atau dia menjalani masa iddah sampai melahirkan. Dikaji oleh ulama, diusahakan oleh ulama untuk mentaufikkannya, ya, atau mengkompromikannya. Jadi diambillah kesimpulan bahwasanya mentaksis, mengkhususkan ayat pertama dengan yang kedua. Maksudnya di sini nih, ayat kedua yaitu surat At-Talaq ayat 4 itu mengkhususkan surat Al-Baqarah ayat 234. Nah, jadi konklusinya hasilnya ayat pertama surah Al-Baqarah 234 dipakai bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil. Jadi ayat surah Al-Baqarah ini tetap diamalkan tapi bagi wanita yang tinggal mati dan dia tidak dalam keadaan hamil. Sedangkan ayat kedua, surat Talaq ayat 4 dipakai bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan hamil. Itu dikatakan ayat kedua ini dia mengkhususkan ayat pertama. Kalau ayat pertama umum bagi semua wanita yang tinggal mati oleh suaminya. Sedangkan ayat kedua, wanita tersebut wajib menjalani masa iddah sampai dia melahirkan, itu khusus bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil. Nah, terlihat di sini bahwasanya metode taufik ini, jam'u wa taufik ini, tidak ada dalil yang dibuang. Kedua dalil diamalkan. Satu dalil menunjukkan kondisi di mana wanita tersebut wajib menjalani iddah ketika dia tidak hamil. Ya, wanita yang tinggal mati oleh suaminya ini ya. Dan ayat yang kedua diamalkan bagi kondisi lain, yaitu wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dia dalam keadaan hamil. Kita lanjut metode yang kedua, ya. Tarjih baina dalilaini, menguatkan salah satu dalil dengan indikator yang sudah ditentukan. Metode kedua ini dipakai ketika metode pertama tidak bisa digunakan. Ya. Kalau menguatkan salah satu dalil, berarti ada salah satu dalil yang tidak dikuatkan, dalam artian tidak diamalkan. Dan indikator-indikator yang dalam tarjih ini itu sudah ditentukan oleh ulama. Misalnya, dalil yang ditentukan secara mantuk, yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya hukumnya langsung tertera pada lafalnya, itu lebih
utama diamalkan daripada hukum yang diambilkan dari metode mafhum, dari pemahaman terhadap nas. Begitu juga dalam dalam pertentangan antara dua hadis, ya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang itu lebih dobit, lebih kuat ingatannya, itu didahulukan daripada hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lemah ingatannya. Atau hadis yang menyatakan bahwasanya dalam mengamalkan sebuah ajaran agama lebih berhati-hati, maka dia didahulukan daripada hadis yang lainnya. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh turuk atau riwayat yang banyak, itu lebih didahulukan daripada hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu jalur. Di sini kita lihat contohnya pertentangan antara dua hadis. Qaulun Nabi, man massa zakarahu falyatawaddo. Siapa yang massa, yang memegang kemaluannya, zakarahu kemaluannya, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Di sini hadis riwayat Bukhari. Hadis pertama ini menunjukkan orang yang memegang kemaluannya, ya, itu dia harus mengulangi wudu. Berarti bisa membatalkan wudu. Sedangkan hadis yang kedua, wasu'ilan Nabi 'anir rajul yamussu zakarahu alaihi alwudu, qala la innama huwa bid'atun mink. Jadi kata Nabi ditanya ini tentang laki-laki yang yamussu zakarahu, yang dia memegang kemaluannya. Alaihi alwudu, apakah dia wajib berwudu lagi? Kata Nabi, tidak, karena kemaluan tersebut merupakan bagian dari anggota tubuhnya. Jadi di sini terlihat pertentangan antara dua hadis. Ya, hadis yang pertama menunjukkan bahwasanya orang yang memegang kemaluannya dia wajib berwudu. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwasanya orang yang memegang kemaluannya tidak wajib berwudu. Diinikan oleh ulama. Ulama mencoba memakai metode yang pertama, jamu wa taufik, ternyata tidak bisa. Akhirnya dipakai metode tarjih, menguatkan salah satu dalil. Dalil mana, hadis mana yang diikutkan oleh ulama? Ulama menguatkan hadis yang pertama dari yang kedua, karena lebih berhati-hati dalam beragama. Dan ada periwayatan lain yang menguatkan hadis ini. Jadi yang dikuatkan itu hadis yang pertama, man massa zakarahu falyatawaddo. Alasannya apa? Karena mengamalkan hadis ini menunjukkan tindak kita berhati-hati dalam beragama. Juga dinyatakan di sini bahwasanya ada riwayat lain yang juga semakna dengan hadis ini. Kita lanjut ke metode yang ketiga, nasakh, ya. Syarat nasakh ini. Sebelum kita masuk syaratnya, apa itu nasakh? Nasakh ini itu menghapuskan salah satu dalil. Menghapuskan salah satu dalil di antara dua dalil berarti harus diketahui, ya, sejarah turunnya dalil tersebut. Kalau di Al-Quran dinamakan dengan asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, ya. Otomatis ayat yang terakhir turun dia menghapuskan ayat yang dahuluan turun, ya. Begitu juga di hadis asbabul wurud, ya. Hadis yang terakhir ada itu menghapuskan hadis yang duluan ada. Syarat nasakh ini dua metode sebelumnya tidak bisa dipakai, yaitu metode jamu wa taufik dan metode tarjih. Terus yang kedua, diketahui sejarah turun ayat atau sejarah adanya hadis. Contohnya di sini ditemukan dua ayat yang bertentangan. Yang pertama itu surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj. Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istrinya hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Ini ayat ini diturunkan awal Islam, ya. Dinyatakan di sana itu bahwasanya wanita yang tinggal mati oleh suaminya itu dia suaminya harus memberikan wasiat pada istrinya untuk memberikan nafkah setahun. Berarti nafkah bagi wanita iddah berarti dia menjalani masa iddah selama setahun, dan itu dia tidak boleh keluar dari rumah suaminya, ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya di awal Islam itu wanita yang tinggal mati oleh suaminya itu menjalani masa iddah selama setahun, ya. Ayat yang kedua yang sudah kita bahas sebelumnya, surah Al-Baqarah ayat 234, bahwasanya wanita yang tinggal mati oleh suaminya itu menjalani masa iddah arba'ata asyhuri wa asyra, 4 bulan 10 hari. Kan terjadi pertentangan itu. Apakah yang diamalkan itu
setahun atau 4 bulan 10 hari. Dicoba pakai metode jamu wa taufik, tidak bisa. Ya, dicoba pakai metode tarjih, menguatkan salah satu dalil, tidak bisa juga. Akhirnya dicoba pakai metode nasakh, ya, menghapuskan salah satu dalil. Jadi dicarilah, asbabu nuzul ayatnya. Ayat pertama, iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 1 tahun, dan ini ternyata diturunkan awal Islam. Ya, awal keberadaan Islam. Jadi ini hukum yang pertama yang diamalkan. Ayat yang kedua, iddah wanita yang tinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, ini ayat yang kedua ini paling terakhir turun. Nah, berarti mana ayat yang menasikhannya, yang menghapuskannya, yaitu ayat yang kedua. Ayat yang kedua menghapuskan ayat pertama. Jadi yang diamalkan yaitu ayat yang kedua, bahwasanya iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Dengan catatan tadi apa? Apabila dia tidak hamil. Selanjutnya metode yang keempat itu tasakut dalilaini. Tasakut dalilaini ini artinya tidak mengamalkan kedua dalil. Metode ini ditempuh karena ketiga metode sebelumnya tidak bisa diamalkan. Salah satu dalil tidak bisa dikuatkan dari dalil lain, begitu juga tidak diketahui sejarah turun dalil untuk menasakh, menghapuskan salah satu dalil. Jadi tasakut dalil ini berarti kedua dalil yang bertentangan itu dibuang keduanya dan dicari dalil mana yang lebih tepat. Nah, dibahas lagi oleh ulama, ternyata ini hanya dalam tataran teoritis saja. Sebenarnya dalam pengamalannya tidak ada, karena belum ditemukan contoh ada dua dalil yang bertentangan, kemudian ulama tidak bisa menggabungkannya dengan metode jamu wa taufik dan tidak pula bisa memakai metode tarjih dan nasakh. Kemudian ulama membuang kedua dalil dan mencari dalil lain yang lebih aslah, yang lebih tepat. Ternyata ini belum ada contoh yang lebih tepat. Nah, itu kenapa ulama menyimpulkan bahwasanya tasakut dalil ini hanya dalam tataran teoritis. Sebenarnya prakteknya belum pernah ada. Demikianlah penjelasan tentang ta'arud al-adillah. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di WA, insyaallah akan kita bahas. Ditutup penjelasan ini dengan bacakan doa iqafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.